Halo guys, selamat datang di MD Movie Review. Seperti biasa kita akan nge-review film melahirkan terbaru. Kang, mau pergi ya Kang? Iya. Ketika Komar terlihat mau pergi, sebenarnya Wiwin juga mau ikut. Dia tidak mau ditinggal di rumah sendirian, tapi Komar tidak mau istrinya ikut dengannya. Akhirnya Wiwin pun terpaksa di rumah sendirian. Dia pun menutup pintu rapat-rapat. Sementara Komar dia pergi ke acara dangdutan dan menyawer artis dangdutnya. Wiwin yang sudah masuk ke dalam kamar terlihat gelisah dan tidak bisa tidur. Malam semakin larut, lampu kamar terlihat kerlap-kerlip, sebentar hidup dan sebentar mati. Wiwin sudah mulai panik, karena Center dan Lilin ada di dapur. Perlahan dia pun memberanikan diri untuk pergi ke dapur. Selangkah demi selangkah akhirnya sampai juga dia di dapurnya. Sebenarnya dia sangat takut kalau di dapur sendirian. Apalagi kalau suaminya sedang tidak ada di rumah seperti sekarang, namun karena dia butuh Center, jadi mau tidak mau dia pun harus pergi ke dapur sendirian. Dan tiba-tiba saja dia melihat kuntilanak itu menampakkan dirinya di dapur itu, dia pun langsung histeris dan kembali ke dalam rumah dan tanpa sengaja dia menabrak seseorang. Ternyata itu adalah Komar, suaminya. Dia pun memberitahu suaminya kalau tadi di dapur dia melihat ada kuntilanak. Komar coba menenangkan dan mengajak Wiwin pergi ke kamar. Komar mendorong Wiwin ke atas tempat tidur, dan Wiwin melihat yang mendorongnya itu bukanlah Komar. Besok paginya, Wiwin sudah ada di dapur. Komar pun baru pulang dari pasar. Dengan semangat Komar ngomong kalau hari ini mereka harus mendapatkan uang lebih banyak lagi. Komar pun bertanya kenapa ketika melihat Wiwin sedang menangis. Wiwin sebenarnya pengen istirahat karena badannya terasa sakit semua, dan perutnya pun terasa agak sakit, sepertinya dia mau melahirkan. Bukannya mengerti dengan keadaan Wiwin, Komar malah marah-marah, dan mengatakan kalau itu hanya sebuah alasan, dan dengan tegas dia bilang tidak ada istirahat buat kamu. Sementara di luar terlihat pelanggan mereka sudah ada yang datang. Mereka mendengar sedang ada ribut-ribut di dalam. Dengan suara teriakan Komar, karena merasa khawatir mereka pun sepakat untuk mengetuk pintu Komar. Mendengar pintu rumahnya diketuk, Komar pun mengingatkan Wiwin agar jangan buka mulut dengan keadaan mereka sekarang. Komar dan Wiwin pun membuka pintu rumahnya. Terlihat ibu-ibu sedang berdiri di depan pintu. Komar pun langsung mengatakan kalau Wiwin tadi berteriak karena perutnya kontraksi sepertinya mau melahirkan. Dia pun memberitahu ibu-ibu itu kalau hari ini warung mereka tutup karena istrinya mau melahirkan. Wiwin pun dibawa ke rumah sakit bersalin. Terlihat Wiwin sedang melahirkan, dia dibantu seorang dokter. Wiwin pun mengejan dengan sekuat tenaganya. Si dokter pun membimbing Wiwin dengan sabar dan telaten. Wiwin berusaha mengikuti arahan dokter itu, berulang kali mengejan dan mengatur pernapasannya, agar Wiwin mengejannya tidak terlalu kecapean. Sementara Komar di luar merasa bosan, dia beranggapan karena istrinya melahirkan warung sebelahnya dia jadi tutup dan tidak memiliki pendapatan. Sementara itu Wiwin masih terus berjuang untuk melahirkan bayinya, dan tidak lama kemudian setelah dia mendorong bayinya dengan sekuat tenaganya, bayinya pun lahir. Dan tidak lama kemudian, dokter itu pun menggendong bayinya, sambil mengucapkan selamat dia pun memberikan bayi itu ke pangkuan Wiwin. Wiwin pun perlahan bangun dan duduk. Dia pun merasa aneh, karena bayi yang baru dilahirkannya terlihat sangat besar seperti anak yang sudah berusia 1 tahun. Besarnya anak saya.